Jangan tunggu gangguan baru rukyah agar tidak gangguan. Ciri-ciri orang gangguan setan bisa dilihat dari 3 kondisi. Ketika dia tidur, ketika dia terjaga dalam kesehariannya, dan ketika dia beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya persingkat, kita sebutkan ciri-ciri gangguan jin dulu. Kalau ada ciri-ciri ini pada kita, maka kita sudah harus melakukan rukyah, baik merukyah diri sendiri atau dirukyah orang lain. Kalau memang ada indikasi ini, berarti kita perlu dirukyah. Minimal dirukyah oleh diri kita sendiri. Ya. Dan ingat, rukyah itu ada untuk perlindungan, ada untuk pengobatan. Jangan salah paham. Kadang ibu sudah rukyah mandiri belum? Sudah, Ustaz, setiap tidur saya baca doa. Itu untuk perlindungan. Beda rukyah perlindungan dengan rukyah pengobatan. Ibaratnya perlindungan itu orang minum vitamin. Kalau mau sembuh dia harus minum obat. Ini kalau cuma vitamin aja diminum, tidak akan sembuh. Ya? Karena dia tidak mengobati, tidak menjadi sebab kesembuhan atas izin Allah. Minimal setelah kita sholat, misalnya wirid, ada wudunya, rukyah mandiri sebentar, lakukan. Ya? Jangan tunggu gangguan baru rukyah agar tidak gangguan. Ciri-ciri orang gangguan setan bisa dilihat dari 3 kondisi. Ketika dia tidur, ketika dia terjaga dalam kesehariannya, dan ketika dia beribadah. Pertama, dalam kondisi tidur, biasanya orang yang gangguan jin mereka sulit untuk tidur. Mereka harus berusaha susah payah baru bisa tidur. Bahkan harus minum obat tidur. Kadang minum obat tidur pun tidak berefek. Kalaupun dia berhasil tidur, tidurnya gelisah. Sering mimpi buruk. Kalau dia tidur sering merasa dirinya terhempas, terjatuh, atau tiba-tiba kaget lalu terbangun. Merasa ketindisan. Kadang ketindisan disertai dengan melihat makhluk yang menindisnya. Walaupun medis berusaha mengilmiahkan peristiwa ini, namun ini memang identik dengan gangguan setan, ya, dengan gangguan setan saat tidur. Kemudian sering mimpi makhluk yang menyeramkan, makhluk yang aneh, tidak ada di alam nyata, yang tipis sekali, tebal sekali, hitam sekali, atau putih sekali. Mimpi bertemu binatang buas, ular, harimau, buaya. Wallahu a'lam. Biasanya pasien-pasien yang kami tangani mereka mengalami gangguan di rumah tangga, seringkali mimpi ular. Wallahu a'lam apakah ini jin yang memang suka menyerupai ular, karena memang ada syaitan yang menyerupai ular. Disebutkan dalam sebuah riwayat ketika seorang pemuda yang ikut berperang, seorang sahabat, dia baru menikah dan minta izin kepada Rasul untuk pulang. Ketika pulang ke rumah dan istrinya keluar dari rumah, dia marah, istri keluar rumah tanpa izin dia. Lalu dia mencabut pedangnya, dia mau melukai istrinya, mengancam istri dengan pedang itu. Kata istrinya, letakkan pedang, lihat dulu di rumahmu ada apa. Pas dia masuk ada ular. Ularnya menggelantung di rumahnya, ditebasnya kepala ular itu, mati ularnya, mati juga dia. Mati juga dia. Dilaporkan kepada Rasulullah SAW, kata Rasulullah, sesungguhnya di Madinah sudah ada jin yang masuk Islam. Doakanlah saudara kalian agar dia diampuni oleh Allah. Kemudian kata Rasulullah, apabila kalian melihat ular di rumah kalian, burulah dia, usir dia, dan beri tangguh selama 3 hari. Kalau dia masih di rumah, masih ada di rumah selama 3 hari itu, bunuhlah, karena itu adalah setan. Dengan catatan ularnya nggak berbisa, Bu. Kalau ular kobra jangan dibiarkan 3 hari, ya nggak sampai 1 hari sudah ada di patungnya nanti. Ini ularnya tidak berbisa. Ya. Kalau ularnya berbisa langsung bunuh aja. Ini sekedar informasi. Kemudian saat tidur biasanya orang yang gangguan jin mereka sering mimpi berhubungan badan, mimpi berjima.
Bahkan sebagian orang yang sering mimpi ini mereka sudah tidak ada keinginan dengan lawan jenisnya. Kalaupun dia berhubungan dengan lawan jenisnya, dengan suaminya, dia merasa tidak nikmat, tidak senang, bahkan benci, hanya karena dorongan kewajiban. Ya. Bahkan kadang-kadang dia melihat suaminya seperti melihat makhluk yang jelek. Kemudian kalau dia mimpi, kejadian mimpinya, mimpi berapa saat kemudian terjadi, berapa waktu kemudian, hari kemudian, minggu kemudian, atau bulan kemudian terjadi. Kadang dia merasa itu seperti dijavu. Dia merasa saya pernah terjadi, seperti saya pernah kesini. Dijavu. Ini ciri-ciri gangguan setan. Bahkan orang-orang yang bersekutu dengan jin, mereka bisa meramal. Bisa seolah-olah mengetahui orang datang kepada dia, mau konsultasi, dibilang stop. Saya tahu maksud kedatangan kamu di sini. Kamu datang dari sini, rumah kamu pintunya ada 3, jendelanya ada 11, depannya ada pohon mangga. Ini hebat sekali dukunnya, hebat sekali kiainya. Orang-orang bilang ini hebat, padahal itu dukun. Kalau seperti itu dukun. Informasinya dari syaitan. Kemudian saat terjaga sering merasakan ada kedutan di badannya, ada seolah gerakan-gerakan di pembuluh darahnya, di bawah kulitnya. Ada kedutan, kadang di mata, di tangan, di kaki, ya, di punggungnya. Ini sebagaimana yang disebutkan Rasulullah SAW, Inna syaitan majri dal insan majrad dam. Syaitan itu berjalan di tubuh manusia melalui aliran darahnya. Kemudian sering sakit bagian tubuh pindah-pindah. Terutama biasanya sakit bagian kepala, sering merasa sesak dadanya, sakit perut bagian rahimnya, sering merasa berat di punggungnya, seperti membawa beban berat. Kadang sakit kakinya bagian kulit. Ketika dicek ke dokter nggak ada penyakitnya, nggak ada masalah. Minum obat pun nggak sembuh-sembuh. Kalaupun sembuh sebentar saja, kemudian sakit lagi. Ya. Ini ciri-ciri indikasi gangguan jin atau penyakitnya tidak terdeteksi medis. Kemudian emosionalnya tidak terkendali, mudah marah, takut, sedih, melakun, tertawa, menangis tanpa sebab. Istri yang mudah minta cerai dengan suami tanpa sebab yang jelas. Kadang-kala ada dia merasa suaminya selingkuh, melihat istrinya seperti berhubungan dengan laki-laki lain, seolah-olah. Kadang ada istri yang emosi dengan suami karena sering mimpi suami nikah lagi. Kadang bangun tidur suami dipukuli, dicubit-cubit suaminya. Suaminya kaget, kenapa? Ya, kamu jangan nikah lagi. Ini setan sering bermain lewat perasaan dan mimpi dan perempuan, maka hati-hati. Kemudian anak hiperaktif, jodoh terhalang, selalu terhalang jodohnya. Gangguan berupa bisikan-bisikan, jangan nikah, kamu gak cocok. Kalau enggak dia dibisikin orang yang melamar dibisikinnya. Kalau dia nggak suka dengan orang itu yang tidak suka dengan dia. Begitu terus sebaliknya. Selalu ragu dengan pernikahan. Bahkan ada yang setelah akad langsung minta cerai. Ternyata positif gangguan. Bahkan ada yang sudah 20 tahun gak menikah, ternyata positif gangguan. Ya. Jodoh terhalang. Terutama bagi mereka yang dicintai jin. Biasanya jin mereka menghalang-halangi orang yang dicintainya dekat dengan lawan jenisnya. Ya. Dia halang-halangi. Kalaupun berhasil menikah, rumah tangganya sudah pecah, ya, sudah retak. Mengenai manusia dicintai jin ini juga dijelaskan oleh para mufassir ketika mereka menafsirkan surah Ar-Rahman, di mana Allah mengatakan dan Allah menyiapkan bidadari di surga yang mereka tidak disentuh oleh laki-laki dari kalangan jin dan manusia sebelum menjadi suami mereka. Kata para ulama, jin ini memiliki hasrat yang sama dengan bidadari, sebagaimana manusia berhasrat dengan bidadari dan dengan manusia lainnya. Maka gangguan manusia dicintai jin ini bisa jadi sebab karena sering diuntit sama jin.
ketika buka aurat tidak membaca doa, sering melihat aurat cermin, masuk keluar toilet tidak membaca doa. Maka hati-hati dalam kondisi ini, atau ketika berhubungan suami istri tidak membaca doa. Maka setan akan ikut dalam aktivitas dan perbuatan itu. Ya. Kemudian ciri selanjutnya, menikah lama belasan tahun tidak punya anak padahal tidak mandul. Bahkan mandul pun bisa diobati. Ya. Yang tidak ada obatnya itu hanya dua, kata Rasulullah, penyakit tua dan kematian. Kalau ada penyakit yang tidak mampu ditangani dengan manusia oleh benda, maka dikembalikan kepada Al-Quran. Masuk HIV/AIDS, virus. Ya, kalau nggak ada obatnya, berarti Al-Quran obatnya. Nggak usah pusing-pusing. Kalau manusia nggak mampu menemukan obatnya, maka Al-Quran lah obatnya, kata para ulama. Seperti kesurupan, nggak ada yang mampu mengatasi kesurupan selain Al-Quran. Nggak ada dokter yang mampu. Maka dikembalikan ke Al-Quran. Begitu pula penyakit-penyakit yang tidak ditemukan obatnya, kembalikan ke Al-Quran. Ya. Kemudian dorongan buat maksiat, yang sudah menikah pengen selingkuh rasanya, ya. Malas beribadah, kemudian penakut, paranoid. Kalau dia keluar rumah merasa ada yang mencelakai dia, ada yang membunuh dia, sehingga dia sembunyi terus di kamar, bahkan ada sembunyi di bawah ranjang. Ini kalau tidak cepat diatasi akan segera berpengaruh pada psikologisnya. Karena gangguan seperti ini berupa bisikan, berupa sihir penglihatan. Dia melihat seolah-olah ada yang mencelakai dia, sehingga persepsinya berulang-ulang seperti itu. Dia akan takut keluar rumah nantinya, sehingga dia suka menyendiri, suka sembunyi di kamar, tidak keluar rumah, ketemu orang yang ketakutan. Karena penglihatan yang disihir oleh syaitan, seolah-olah orang yang datang, orang yang menemui itu orang yang mencelakai dia. Kalau segera diatasi, tidak diatasi, dia akan bermasalah pada psikologisnya nantinya. Dia akan benar-benar menjadi orang gangguan jiwa. Ya. Kemudian gangguan saat beribadah juga ada. Kemudian orang yang indigo, bisa melihat jin, bisa merasakan keberadaan jin, bisa mendengarkan bisikan-bisikan gaib. Ini gangguan jin. Atau dia bersekutu dengan jin. Bisa jadi dia mengalami ini karena ada jin keturunan, lalu dia pernah bersekutu dengan jin. Kemudian sering mencium bau wangi-wangian, sementara orang lain tidak mencium. Atau sering mencium bau busuk, sementara orang lain tidak mencium dan tidak ditemukan sumbernya. Kalau sering mencium sumber yang tidak ditemukan pada tempat, maka tempat itu yang gangguan. Kalau ada orang melihat penampakan terus di rumah, sementara yang melihat cuma orang itu saja, maka yang buruknya adalah orang yang melihat dari itu. Tapi kalau semuanya melihat di rumah itu, maka bisa jadi yang gangguan memang rumahnya, tempatnya. Tapi kalau cuma salah satunya aja yang lain nggak lihat, indikasi kuat gangguan ada pada orang yang satu-satunya melihat dari itu. Ya. Kemudian gangguan saat beribadah biasanya sering kentut setelah berwudu. Setelah wudu selalu ingin kentut, selalu terasa kentut. Bahkan merasa kentut setelah di pertengahan sholat, merasa terkentut, merasa kentut. Kata Rasulullah, untuk menepis gangguan saat ibadah memang dibutuhkan ilmu, sehingga kita tidak ragu dengan tidak waswas dengan ibadah kita. Kata Rasulullah, apabila tidak terdengar bunyi dan tercium bau, maka selesaikan sholatnya. Jangan dihentikan, jangan diulang, diselesaikan. Tidak ada tercium bau, bunyinya juga tidak ada, lanjutkan. Kemudian tidak bisa membaca Al-Quran lebih dari 30 ayat. Kalau dia membaca lebih dari 30 ayat, pasti dia ngantuk, tertidur saat membaca Al-Quran. Kadang baru pegang mushaf Al-Qurannya, ngantuknya sudah luar biasa. Ya. Ini pernah ada kasus orang gangguan setan, bukan orang gangguan, ya. Ada seorang minta agar kami memuji orang tuanya. Apa keluhannya? Ibu saya ini susah mau baca Quran, dia sulit baca Quran. Nah, menarik saya bilang ini. Nanti kita lihat bagaimana kesulitannya kalau dibaca.
apakah ada kalimat-kalimat yang sulit dibacanya atau lidahnya kaku atau bagaimana. Ketika datang saya lihat, coba ibu baca dulu Al-Quran seperti apa. Gak bisa Pak. Baca dulu Bu, saya mau lihat gangguannya seperti apa. Gak bisa Pak. Coba dulu Bu, gak apa-apa baca aja. Coba sebisa ibu. Gak bisa Pak, karena saya gak bisa baca Quran katanya. Subhanallah, saya bilang. Kalau ibu gak bisa baca Quran, emangnya kalau di rukyah langsung bisa baca? Ya harus belajar membaca Al-Quran. Ya. Bukan setelah di rukyah langsung bisa baca Al-Quran. Jadi ini orang meminta rukyah itu bukan selamanya gangguan jin. Ya. Ada masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah jodoh, masalah keturunan dan lain-lain. Begitu pula orang datang ke dukun. Ya. Begitu pula orang datang ke dukun, masalahnya bukan hanya sakit saja. Ya. Kemudian saat beribadah, dia biasanya sering menguap ketika mendengarkan ayat Al-Quran, mengantuk ketika dia sholat, ketika dia ikut pengajian ngantuk. Kalau sudah selesai pengajian, hilang ngantuknya. Kalau sudah datang sholat Jumat dengan khutbah, ngantuk. Pas selesai khutbah, baru dia bangun. Tapi di khutbahnya aku gak khutbah kata kita. Dia tidur, ya. Dia tidur nggak dengar khutbah. Dikiranya khutbahnya ada khutbah, ya. Padahal dia tertidur. Ya. Kemudian was-was dengan ibadah, selalu ragu, mengulang-ulang takbiratul ihramnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, lagu lagi. Ini salah terjadinya. Allahu Akbar, ulang terus sampai kita temukan sudah imamnya sholat subuh itu mau selesai, dia baru Allah. Jadi masbuk, padahal dia datangnya awal. Kalau dia wudhu, masuk bukannya berkali-kali sampai 10 kali baru dia yakin. Kalau sudah wudhu, kayaknya belum bisa tadi, ulang lagi. Selalu was-was dengan ibadahnya. Rasa ragu dengan ibadah, bahkan meragukan Allah. Meragukan Allah. Ini adalah was-was syaitan. Jangan sampai kita kena penyakit was-was syaitan. Ini bisa ditepis dengan kita belajar fikih. 2 rakaat sholat, ya biasanya bisa 2 rakaat sholat. 2 rakaat sholat jangan ulang sholatnya, sujud sahwi. Karena tujuan setan agar kita berat beribadah. Kalau kita ikuti, kita merasa berat dan malas nantinya. Wudhu kentut. Stop dulu, rukyah mandiri dulu. Hilang gangguannya, insya Allah akan kentut lagi. Ya. Kadang saat sholat merasa sakit kepalanya, matanya kayak mau jatuh, mau duduk. Tahiyat awal sakit sekali kakinya, sebenarnya tahiyat akhir bisa dia. Ada pasien kita tahiyat awal sampai akhir, tahiyat akhir terus. Ketika disuruh duduk tahiyat awal, sakitnya luar biasa, mau nangis dia. Maka kita ajak bertobat, berdoa kepada Allah. Di rukyah setelah itu kita suruh duduk tahiyat awal langsung bisa dia. Insyaallah. Ini tanpa ada reaksi apa-apa, ketika suruh duduk langsung bisa ya. Alhamdulillah. Ini ciri-ciri gangguan jin yang harus kita pahami sehingga kita bisa mendiagnosa sendiri ya diri kita.